guys, kembali lagi bersama saya Puji Pratiwilaya dari kelas 1G dengan NIM 1514225151. Jadi pada video keempat ini kita masih membahas tentang pendekatan dalam manajemen kelas. Video ini juga masih berhubungan dengan video-video saya sebelumnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Pendekatan proses kelompok disebut juga pendekatan sosiopsikologis, merupakan pendekatan yang mengutamakan peraturan dan mengoptimalkan interaksi antara peserta didik dalam suatu kegiatan kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. Pendekatan ini dipilih berdasarkan prinsip psikologi sosial dan dinamika kelompok. Hasibuan dan Mojiono dalam Nirabadi mengungkapkan bahwa pendekatan kelompok agar memiliki suatu ikatan yang kuat memerlukan beberapa unsur antara lain tujuan kelompok, aturan, dan pemimpin. Tujuan kelompok dalam hal ini adalah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Setiap kelompok dalam kelas harus mengetahui tujuan dari dilakukannya suatu kegiatan kelompok. Dengan begitu peserta didik akan lebih memahami dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Aturan dapat berarti batasan perilaku yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh anggota kelas, baik guru maupun peserta didik. Dalam membuat peraturan, guru hendaknya bersikap demokratis. Aturan harus merupakan suatu kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Guru dapat memberikan tanggung jawab pemimpin kepada peserta didik untuk memimpin kelompoknya, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Terdapat 4 kegiatan pemudahan yang dikaitkan dengan pelaksanaan pendekatan proses kelompok di kelas. Yang pertama, mengusahakan terbinanya kesatuan dan kerjasama, mengembangkan aturan dan prosedur kerja, menerapkan cara-cara pemecahan masalah, dan yang terakhir, menyesuaikan pola tingkah laku kelompok yang kurang diinginkan yang selama ini ada di dalam kelompok kelas. Kemudian terdapat 3 cara untuk mempertahankan serta memperbaiki kondisi efektif di dalam kelompok kelas, yaitu mempertahankan dan memperbaiki semangat, mengatasi konflik, mengurangi masalah-masalah manajemen kelas, Kemudian kelebihan dalam pendekatan proses kelompok. Dengan berhasilnya penciptaan kelompok ini, maka akan membentuk dinamika kelompok dalam kelas, sehingga akan menjadi kelompok yang produktif. Adapun kekurangan dari pendekatan proses kelompok ini, apabila dalam suatu kelas tidak terciptanya pendekatan proses kelompok, maka siswa-siswa tidak merasakan adanya rasa kebersamaan antara mereka. Jadi siswa akan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa adanya bantuan dari teman-teman yang lainnya. Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas berakal pada psikologi penyuluhan klinik, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antar pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara manajemen kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antar pribadi yang positif dan meningkatkan sosio-emosional yang positif. Hal-hal yang meliputi kondisi sosio-emosional yaitu tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan guru yang lebih menekankan kepada sikap demokratis, jadi memungkinkan terbinanya sikap persahabatan guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi terciptanya kondisi belajar yang optimal. Kedua, sikap guru. Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Walaupun guru terpaksa bencilah tingkah laku siswa dan bukan membenci siswanya itu sendiri. Kemudian suara guru. Suara guru walaupun bukan faktor yang besar turut mempunyai pengaruh besar dalam belajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi atau demikian rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa secara jelas dan jarak yang agak jauh akan mengakibatkan suasana gaduh. Keadaan seperti itu juga akan membosankan sehingga pelajaran cenderung tidak diperhatikan. Kelebihan dari pendekatan sosio-emosional ini, siswa mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta hubungan antara siswa guru dapat tercipta dengan baik dan guru merasa
mempunyai kewajiban agar siswanya tidak gagal, karena kegagalan dapat mematikan motivasi dan dapat menimbulkan pandangan yang negatif dari siswa terhadap dirinya sendiri. Kekurangan dari pendekatan sosio-emosional, ketidakmampuan seseorang guru dalam menciptakan itu dalam kelas akan berakibat negatif pada diri siswa yang bermuara pada kegagalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.